Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan kiranya Tuhan yang terus menopang dan memelihara seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur kita dapat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Dan karena itu marilah kita mulai kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Dari hari ke hari Engkau terus menopang kehidupan kami. Dan kami boleh hidup sampai sekarang ini, Engkaulah yang mengaruniakan kami kehidupan, memelihara kami, memberikan kami berkat-berkat untuk boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kami Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Engkau tolong kami dalam persekutuan ini. Layakanlah kami di hadapan-Mu, dan kiranya persekutuan kami berkenan kepadamu. Ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat 25, sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini, tidak khawatir lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan saja kita baca ini mengatakan kepada kita agar kita tidak khawatir. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, yang percaya kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya saudara? Itu artinya berarti khawatir sama dengan orang yang tidak percaya. Apa yang dimaksud dengan khawatir di sini? Khawatir itu adalah takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Khawatir sebenarnya wujud dari ketakutan yang berlebihan. Dan rasa takut memang sesuatu yang wajar,
Sekali lagi, rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau ketakutan kita itu menjadi berkelebihan, itu sudah tidak wajar lagi. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah orang yang percaya kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kunci supaya kita tidak khawatir? Sederhana, saudara. Ada dua hal yang kita ambil poinnya di sini. Yang pertama-tama adalah kita mesti percaya kepada pemeliharaan Allah. Sekali lagi, kita mesti percaya kepada pemeliharaan Allah. Bila kita percaya bahwa Allah memelihara kita, maka kita mesti percaya juga bahwa Ia akan sanggup melindungi kita, sanggup menolong kita, sanggup menjaga kita, dan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Alkitab mengatakan, burung-burung di udara dan juga bunga-bunga di padang dipelihara oleh Tuhan Allah kita. Apalagi kita, masa sih kita ini tidak dipelihara oleh Tuhan? Kalau burung-burung di udara, bunga-bunga di padang dipelihara oleh Tuhan, mana mungkin kita tidak dipelihara oleh Allah kita? Bukankah kita ini lebih berharga dari burung-burung di udara ataupun juga bunga di ladang? Jadi ada derajat lebih daripada yang lain. Kita ini adalah manusia, apalagi kita orang yang percaya kepada Allah. Kemudian saudara, kita mesti percaya juga bahwa jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, jalan hidup kita ini ada di tangan Tuhan kita. Walaupun mungkin kita sekarang ini sedang di masa-masa yang sulit, sedang menjalani masa-masa yang susah, tetapi sekali lagi saudara, Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah yang mengontrol, tetap mengontrol kehidupan kita. Bahkan Ia mengarahkan segala sesuatu itu, segala hal yang terburuk sekalipun menjadi kebaikan, supaya menjadi kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu yang kita yakini. Allah sanggup mengubah hal yang terburuk sekalipun menjadi kebaikan, dan terutama bagi kita orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mesti tahu bahwa kekhawatiran tidak membuat masalah kita menjadi selesai. Khawatir malah bisa membuat atau menambah masalah, bisa membuat kita menjadi sakit. Kalau kita khawatir, nggak bisa menyelesaikan masalah, maka malah membuat masalah bertambah. Maka ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama-tama, apa itu yang mesti kita lakukan dalam hal ini? Yang pertama-tama adalah pikirkan satu jalan keluar, satu atau dua jalan keluar yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah itu. Pikirkan itu, apa yang mau kita lakukan. Kemudian kalau sudah dipikirkan, maka doakanlah itu di hadapan Tuhan. Bawalah kepada Tuhan, minta pertolongannya, agar Tuhan memberikan hikmah, agar Tuhan memberikan pertolongannya, agar Tuhan memberkati apa yang kita pikirkan itu. Sehingga ketika kita mengerjakannya, Tuhan memampukan kita, dan melaluinya nyata pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itu hal yang kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan adalah fokuskanlah dirimu pada panggilan Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di ayat 33 firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saudara, fokuskan dirimu kepada panggilan Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, tentu hal ini bukan untuk memancing Tuhan agar Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Bukan itu tujuannya.
Tetapi hal ini adalah panggilan kita untuk kembali kepada hidup yang dirancang oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan. Karena kita dipanggil untuk masuk di dalam kerajaannya dan untuk hidup di dalam kebenarannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, janganlah kita khawatir lagi. Meskipun kita sedang di dalam keadaan yang amat sangat sulit sekarang ini, meskipun kita masih terus dihantui ketakutan, tetapi ingat, Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang menopang kita. Dia pasti sanggup memberkati kita dan memberikan kita jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, dan Engkau Allah yang selalu berfirman kepada kami, menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu pada hari ini. Benar sekali Tuhan bahwa di hari-hari ini kami sangat takut dan khawatir. Tetapi firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak khawatir. Dan kiranya Tuhan terus menolong agar firman itu kami ingat terus dan kami tanamkan dalam diri kami. Dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kami percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup mengubah segala hal yang terburuk sekalipun. Mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan taat akan Engkau. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Berkatilah keluarga demi keluarga. Berkatilah mereka yang mungkin sakit, kiranya Tuhan jamah. Berkatilah orang-orang lanjut usia. Berikanlah mereka iman untuk percaya kepadamu. Demikian juga berkatilah seluruh jemaat dalam kegiatan mereka, dalam pekerjaan mereka yang mereka lakukan hari ini untuk dapat menghadapi kesulitan ini. Berkatilah Tuhan, berikan kekuatan, dan biarlah kami boleh mengalami pertolongan-Mu dan jalan keluar boleh kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, peliharalah iman kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.